warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi anak-anakku sekalian. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran seni budaya, seni rupa kelas 7, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sebelum kita mempelajari pelajaran yang kemarin, Bu Olive mau menyampaikan bahwa KD yang akan kita pelajari sama seperti kemarin, yaitu KD 3.1 memahami unsur prinsip teknik dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. Tujuannya, siswa kelas 7 mampu menggambar flora, fauna, dan alam benda setelah diberikan beberapa rangkuman dan materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Demikian peta konsep yang bisa dilihat langsung, yaitu kita harus mampu mengenali objek, komposisi, teknik, kemudian pengertian menggambar. Sebelum kita masuk ke materi minggu ini, di materi minggu lalu, apakah kalian masih ingat tentang pengertian menggambar, objek menggambar, dan komposisi? Mari kita ingat-ingat lagi. Kalau sudah ingat, kita akan mempelajari lebih lanjut, yaitu tentang teknik menggambar. Proses menggambar sebenarnya dapat kamu mulai dengan cara yang sangat sederhana dan mudah dilakukan. Biasanya sebelum menggambar, untuk membuat sketsa terlebih dahulu agar menggambar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. 2. Mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. 3. Menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. 4. Memberikan dimensi gelap terang, baik hitam, putih, atau berwarna. Yang kelima, memberi kesan untuk latar belakang. Nanti akan Bu Olive jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Pertama kali menggambar, sebaiknya tidak perlu tergesa-gesa anak-anak untuk memiliki kemiripan bentuk asli sesuai dengan objek yang digambar. Kamu harus berlatih dulu dan sabar sampai menguasai bentuk dasar bagian-bagian dari objek yang akan kalian gambar. Mulailah berlatih dari bentuk flora, fauna, dan benda buatan manusia yang paling sederhana yang mudah kalian gambar. Teknik menggambar flora. Menggambar flora atau tumbuh-tumbuhan dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman, keindahan, dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar. Flora memiliki banyak jenis dan bentuknya. Bagian-bagian flora dapat digunakan sebagai objek gambar, misalnya bentuk daunnya, bunganya, batangnya, akarnya, dan juga buahnya. Ini adalah contoh ya. Sebelum Bu Olive memberikan contoh, perhatikan langkah-langkah menggambar bunga Kamboja. Nah, ini contoh langkah-langkah menggambar bunga Kamboja. Di situ terlihat di bagian 1, yaitu gambar 1, kalian lihat, gambarlah bentuk lingkaran untuk pola bunga. Berarti kita harus menggambar lingkaran dulu sebelum kita menggambar pola bunga sesungguhnya. Yang di bagian 2, gambar kelopak bunga sesuai dengan bentuk aslinya. Jadi kelopaknya kalau dibentuk 1 itu kan tidak mirip bunga Kamboja, dibentuk 2 sudah mulai mirip. Karena pada bunga Kamboja kelopaknya tidak lurus tapi bergerigi seperti itu ya. Kemudian di gambar ketiga, berilah warna pada hasil gambar bunga. Jadi gambar bunganya itu kalau cuma hasil digambar saja kurang menarik, maka harus diberi warna dan juga diberi warna gelap terang. Gelap terangnya itu dari gradasi warna. Di luarnya merah terang, kemudian merah muda, kemudian ada putih-putihan, kemudian ada di bagian putik bunga itu warnanya kuning.
Nah, kemudian kalau sudah tergambar, maka lingkaran atau garis bantu, lingkaran itu adalah garis bantu, itu dihapus anak-anak. Jadi biar terlihat sama seperti bunga Kamboja pada aslinya. Kemudian perhatikan langkah-langkah menggambar bunga Kamboja. Maaf, itu sebenarnya bunga mawar, bukan bunga Kamboja. Nah, kalau kita akan menggambar bunga mawar, coba perhatikan. 1.1, gambarlah objek secara garis besar. Jadi bunga mawar itu hanya terdiri dari setengah tabung atau setengah lingkaran itu ya. Kemudian ada batangnya ke bawah. Nah, itu adalah bentuk asli dari buah mawar. Tapi kan belum berbentuk, Bu. Maka kita akan lari ke poin kedua. Poin kedua itu adalah kita menggambar kelopaknya. Gambarlah kelopak dengan cermat sesuai dengan arah melingkar bunga. Dilihat perbedaan 1 dan 2. Kemudian kita lihat di perbedaan nomor 3. Tentukan titik pusat bunga dan tempat batang yang bertemu dengan kelopak. Ini akan membantu menemukan posisi pusat bunganya. Ya, jadi di 1, 2, dan 3 sudah terlihat berbeda ya. Kemudian yang keempat, berilah arsiran atau warna agar lipatan dan tekstur gambar lebih berkesan hidup. Jadi nanti kalau biar seperti pada bunga aslinya harus diberi warna agar terlihat lebih bagus hasilnya. Kemudian teknik menggambar fauna. Fauna atau hewan memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada hewan yang berkaki 4 seperti sapi dan kambing. Ada hewan berkaki 2 seperti ayam dan bebek. Ada hewan yang hidup di air dan di darat. Ada juga hewan yang bersifat buas dan jinak. Setiap hewan memiliki bentuk badan berbeda-beda. Kamu bisa menggambar hewan mulai dari badannya, lalu kepala, kaki, dan cakarnya. Sketsa berupa bentuk-bentuk geometris akan membantu dan mempermudah dalam menggambar hewan. Sebelum kalian menggambar hewan, kalian jangan lupa dulu bentuk-bentuk geometris. Di pertemuan yang lalu bentuk geometris itu sudah Bu Olive jelaskan. Silahkan kalian buka lagi YouTube-nya yang di minggu lalu, atau kalian ingat-ingat lagi catatannya, bentuk geometris itu seperti apa. Perhatikan contoh langkah-langkah menggambar itik. Di gambar 1, buatlah gambar berbentuk oval untuk badannya itik. Jadi kita bisa memulai dari mana saja boleh. Kalau mau menggambar hewan, dari kakinya dulu boleh, dari kepalanya dulu boleh, dari badannya dulu boleh. Lebih mudah menurut saya harus digambar mulai badannya anak-anak. Nah, di poin 1 itu adalah menggambar badannya dulu. Badan adalah keseluruhan bentuk itik. Keseluruhan bentuk itik itu yang terlihat adalah bentuk oval untuk badan. Kemudian yang kedua, tambahan bentuk kerucut untuk leher, kepala, dan ekor. Jadi berbentuk kerucut seperti tumpeng itu loh lah, seperti tumpeng itu. Tapi kan miring. Yang satunya miring, enggak selalu berdiri bentuknya tumpengnya. Seperti itu adalah bentuk geometris kerucut. Kemudian kita lihat di bagian ketiga, berilah arsiran atau warna pada gambar itik. Jadi setelah kita beri warna, maka lebih mirip di gambar ketiga, itu mirip sekali dengan itik. Nah, begitu cara menggambarnya, sesederhana mungkin. Kemudian teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Alam benda buatan manusia dapat berupa kendi, piring, mangkuk, gelas, dan beraneka ragam bentuk lainnya. Alam benda yang terdapat di alam seperti batu, batang, kayu, air, awan. Pada saat menggambar bentuk, sebaiknya kamu memperhatikan hal-hal berikut ya. Di antaranya yaitu proporsi bentuknya, kemudian komposisi meletakkan bendanya, cahaya yang menyinari bendanya, kemudian menggunakan arsiran atau warna,
sebagai bidang dimensinya, kemudian menggunakan latar belakang atau backgroundnya. Nanti bisa kalian lihat contohnya. Perhatikan contoh dan langkah-langkah membuat alam benda atau cangkir. Di bagian 1, gambarlah bentuk silinder dan oval. Jadi silinder dan oval itu adalah bentuk utama atau bentuk geometris utama yang ada di benda cangkir. Gitu, bentuk geometris utamanya adalah oval. Nah, kemudian di bagian 2, buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dari piring. Seperti itu ya anak-anak. Dan di bentuk ketiga, sempurnakanlah gambar dengan menggunakan arsiran atau warna. Jadi bukan hanya warna saja anak-anak, kita juga boleh menggunakan arsiran sebagai pewarnaan. Jadi akan terlihat seperti gelap terang. Seperti itu di contoh ketiga. Saya lanjutkan, baik anak-anak. Langsung saja ke tugas. Tugasnya yaitu buatlah ringkasan materi yang sudah disampaikan dan berilah hiasan pada ringkasan agar terlihat menarik. Jadi tugasnya hanya meringkas, karena kalau tidak diringkas nanti kalian lupa. Baik anak-anak, bila ada pertanyaan lebih lanjut silakan langsung saja WA ke Olive ya di nomor saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa belajar. Walaupun di rumah harus belajar ya. Jaga kesehatan selalu. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.